Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Aris. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat ya anak-anak. Ini adalah materi kelas 7 ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari juga tentang penjumlahan bilangan bulat ya. Namun di pertemuan sebelumnya itu penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, dan garis bilangan itu ada kelemahannya anak-anak. Ketika coba kalian bayangkan kalau Pak Aris ada soalnya seperti ini. Negatif 50 ditambah 30. Apakah kalian akan menggambar garis bilangan itu sebanyak sampai 50 sampai 30? Kan nggak mungkin. Itu sangat menguras waktu ya. Jadi untuk menghemat dan mempermudah, kita perlu alternatif atau cara yang lain. Nah, yang penasaran, kita simak terus video yang berikut ini. Nah, di penjumlahan bilangan bulat itu ada tiga poin, ya, 3 poin yang harus kalian amati dan pahami. Apa aja Pak Aris poinnya? Yang pertama ya, yang pertama kita perhatikan penjumlahan tanpa tanda min atau negatif. Jadi kedua bilangannya itu positif. Contohnya, ini pasti semuanya bisa. 5 ditambah 6 itu sama dengan berapa? 11 ya, anak SD juga bisa. Anak kelas 1 atau 2 juga udah bisa. Jadi yang kalian yang kelas 7 harus sudah bisa pasti. Nah, perlu contoh lagi? Contoh, 8 ditambah 7 berapa? Ya 15 ya anak-anaknya, gampang. Saya yakin 100% untuk nomor 1 pasti bisa. Oke, lanjut nomor 2. Penjumlahan dengan kedua bilangan negatif. Jadi dua-dua bilangannya itu negatif. Caranya gimana Pak Aris? Coba kita contohnya. Negatif 5 ditambah negatif 6. Itu hasilnya negatif 11. Kenapa Pak Aris? Jadi kalau dua-duanya negatif ya, kalau penjumlahan itu tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya nanti diberi tanda negatif ya. Oke, perlu contoh lagi enggak? Perlu. Langsung. Misalnya berapa nih? Negatif 7, ingat ya tanda. Kalau ada bilangan negatif, kalian diberi tanda kurung seperti ini. Negatif 7 ditambah negatif 8. Ya. Lihat dulu, ini negatif 7 bilangan negatif. Negatif 8 juga bilangan negatif. Jadi keduanya negatif. Karena keduanya negatif, berarti tinggal kita jumlahkan saja. 7 tambah 8 itu 15. Nah, hasil diberi tanda negatif, berarti negatif 15. Gampang? Gampang Pak Aris. Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, ini yang terakhir. Yang ketiga ya, penjumlahan dengan salah satu bilangan negatif. Jadi, salah satunya itu ada yang positif dan juga satunya ada yang negatif. Mau itu negatifnya di depan atau di belakang itu sama saja. Caranya adalah jadikan itu pengurangan ya. Jadikan itu pengurangan. Jadi angka yang besar itu kurangi angka yang kecil. Nah, nanti hasilnya itu mengikuti tanda pada angka yang besar. Maksudnya gimana nih Pak Aris? Oke, kita perhatikan. Nah, ini contoh yang pertama ya. Negatif 5 ditambah 6. Nah, kalian perhatikan angkanya saja tanpa ada negatif. Perhatikan angka 5 dan angka 6. Nah, angka 5 dan angka 6 itu lebih besar mana? Lebih besar angka 6. Nah, angka 6 ini posisinya adalah bilangan positif. Berarti otomatis nanti hasilnya positif, tidak mungkin negatif ya. Tinggal kita kurangkan saja angka yang besar kurangi angka yang kecil. 6 kurangi 5 ya 1. Ya. Paham ya? Jadi bukan negatif 1. Oke. Sekarang 10 ditambah negatif 12. Oke, perhatikan.
Perhatikan angkanya tanpa tanda negatif ya. Perhatikan angka 10 dan angka 12. Bukan tanda negatifnya diabaikan dulu, tutup dulu ya. 10 sama 12 itu lebih besar mana angkanya? Lebih besar 12. Nah, 12 ini di sini baru kita lihat posisinya itu bilangan negatif ya. Pasti hasilnya juga ada tanda negatifnya. Nah, sekarang tinggal kurangkan saja angka yang besar kurangi angka yang kecil. 12 kurangi 10, hasilnya 2. Mengikuti hasilnya mengikuti tanda angka yang besar. Nah, ini angka yang besar 12 itu tandanya negatif, berarti tinggal dikasih negatif 2. Ya, bukan 2 tapi negatif 2. Gimana? Cukup paham? Paham, Pak Ari. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Negatif 14 ya ditambah 25. Nah, sekarang kalian perhatikan angka 14 dan 25. Ya. Tanda negatifnya kita abaikan dulu ya. Pak Aris mau tanya nih, 14 sama 25 itu lebih besar mana, Pak Aris? Oh, anak-anak. 14 sama 25 yang lebih besar 25 ya. Nah, udah kita ketemu nih lebih besar 25. Sekarang tinggal lihat. Di sini 25 itu bilangan negatif apa bilangan positif? Bilangan positif, Pak Aris. Nah, karena ini bilangan positif, otomatis pasti hasilnya positif, bukan negatif ya. Nah, tinggal kita jadikan pengurangan saja. Angka yang besar kurangi angka yang kecil, berarti 25 kita kurangkan dengan 14. Hasilnya berapa? 11 apa negatif 11? Hasilnya 11, Pak Aris. Iya, karena hasilnya itu mengikuti tanda angka yang besar. Ini angka yang besar itu positif. Jadi hasilnya positif. Begitu anak-anak. Paham ya? Nah, sekarang contoh yang keempat nih, 30 ditambah negatif 48. Kita perhatikan angkanya, 30 sama 48 itu lebih besar mana? Lebih besar 48. Oke. Kita perhatikan, 48 ini posisinya adalah bilangan negatif, otomatis pasti hasilnya negatif. Itu dulu ya, kita keep dulu, kunci dulu. Nah, sekarang kita kurangkan angka yang besar 48 kurangkan dengan angka yang kecil 30. Hasilnya negatif 18. Begitu anak-anak. Gimana? Sudah cukup paham? Ya, jika kalian belum paham, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa japri di grup kalian atau bisa japri ke nomornya Pak Aris. Oke? Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian memahami anak-anak. Kita jumpa lagi di video yang kedua. Terima kasih.